Laki-laki harus sadar bahwa satu wanita yang setia mendampingimu saat sulit lebih baik dari 1000 wanita yang cantik yang datang saat sukses. Pengorbanan hanya terlihat pada masa saat sulit, sementara kondisi itu hanya disadari oleh mereka yang hatinya jernih dan peka. Jangan sombong. Orang kaya mau sombong apa? Karena banyak uang. Orang berjabatan tinggi sombong karena pangkat. Orang pintar kaya menjadi sombong karena kaya pengetahuan. Yeremia berkata, Tuhan bertutur, orang kaya jangan sombong karena kekayaannya. Orang jabatan tinggi jangan sombong karena pangkatnya. Orang pintar jangan sombong karena pengetahuannya. Engkau megah karena Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sendiri dan kesepian jauh lebih baik daripada harus dikelilingi oleh orang-orang munafik. Tak bisa hidup tanpa Tuhan. Ku kehilangan arah bila jauh darimu. Hanya Kaulah Tuhan tempat aku mengadu. Hanya Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Terpujilah namamu di bumi maupun di surga, yang layak ku sembah hanya Yesus Tuhanku. Tuhan, tunjukkanlah jalan agar ku lupakan semua kegagalan hidup ini, biar berlalu dalam hidupku. Biasanya orang takut menyendiri, katanya. Tapi dia justru menemukan kebijaksanaan di sana, dalam sunyi yang mendewasakan. Yang membuat sang dukun hampir menangis adalah cahaya tenang yang menyelubungi auramu. Ada jejak meditasi, doa yang tak bersuara, dan proses penyembuhan yang begitu jujur yang kamu lakukan sendirian. Dia sedang berubah, menjadi sesuatu yang lebih besar, bisik dukun itu sambil memejamkan mata. Aku belum pernah melihat transformasi seindah ini. Tak ada mantra, tak ada kemenyan, tak ada ritual khusus. Cukup melihat fotomu saja, sang dukun tahu bahwa kamu sedang menapaki jalan spiritual yang hanya bisa dilewati oleh jiwa yang berani bersetia pada sunyi. Sebuah jalan yang membuatmu, sedikit demi sedikit, menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu bahkan tak kamu bayangkan. Jangan buru-buru. Kadang kartu keempat adalah pintu menuju kekuatan terdalam. Saat luka-luka mulai mengering, semesta pun mulai berbisik lebih jelas. Mari lanjutkan, pelan-pelan, sebab ini bukan sekadar pembacaan, ini adalah proses kelahiran dirimu yang baru. Kartu keempat, The Magician. Tiba-tiba sang dukun menjerit kecil. Tidak mungkin. Tangannya gemetar memegang fotomu, dan napasnya tercekat seperti baru saja melihat sesuatu yang belum pernah ia temui selama puluhan tahun menerawang. Orang ini, dia punya kekuatan pencipta dalam dirinya.
ucapnya terperangah. Si pembawa foto menatap bingung, tapi sang dukun sudah tidak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus kekagumannya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berdetak lebih cepat. Energinya sangat murni, sangat kuat, dan sangat fokus. Bisiknya seakan takut energi itu mendengarnya. Ia tahu tidak sembarang jiwa memiliki kemampuan semacam ini. Dia bahkan tidak menyadari bakatnya sendiri. Kata dukun itu lirih, kali ini dengan nada penuh iba sekaligus rasa hormat. Aku bisa melihat energi manifestasi yang kuat dalam auranya. Apa yang dia pikirkan bisa menjadi kenyataan. Sang dukun berjalan pelan mengelilingi meja ritualnya seolah sedang merenungkan sesuatu yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia berkata bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengubah realitas hanya dengan niat yang kuat. Dan sayangnya, dalam dunia yang sibuk dan bising ini, banyak orang seperti kamu yang tidak pernah benar-benar sadar bahwa mereka adalah arsitek dari kehidupan mereka sendiri. Sudah lama aku tidak melihat kekuatan sebesar ini. Gumamnya sambil meletakkan telapak tangan di atas foto, seakan ingin menghormati getaran yang keluar darimu. Yang paling mengesankan, menurut sang dukun, bukan hanya kekuatanmu, tetapi juga ketidaktahuanmu tentang seberapa besar pengaruhmu terhadap jalannya takdir. Dia mengira ini kebetulan, ujar sang dukun sambil menatap tajam ke dalam ruang kosong. Tapi tidak, setiap kejadian dalam hidupnya adalah hasil dari pikirannya yang kuat. Ia pun meminta fotomu didekatkan kembali seperti tak puas dengan hanya satu pandangan. Matanya yang lelah menjadi hidup kembali. Dukun itu tahu bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang diturunkan ke dunia bukan hanya untuk menjalani hidup, tapi untuk menciptakannya. Dan kamu akan menemukan kekuatan itu saat kamu berhenti meragukan siapa dirimu sebenarnya. Kartu terakhir tak pernah sekadar penutup. Ia adalah sabda terakhir dari semesta, rahasia yang disimpan untuk diungkap saat waktunya matang. Dengarkan baik-baik, karena inilah akhir yang menuntun pada cahaya perjalanan selanjutnya. Kartu kelima, The Hierophant. Dukun itu tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat, seperti melihat bayangan masa depan yang terlalu terang untuk ditatap langsung. Aku harus duduk, katanya lemah, lalu menghela napas panjang. Setelah menatap fotomu lebih lama, air mata mengalir di wajahnya yang berkerut. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya menyentuh sesuatu yang suci. Orang ini, dia ditakdirkan untuk menjadi guru spiritual, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Baginya, ini bukan sekadar prediksi. Ini adalah penglihatan akan seseorang yang telah menapaki jalan penderitaan hanya untuk akhirnya menjadi cahaya bagi banyak orang lain yang tersesat dalam gelapnya hidup. Si pembawa foto terkejut, tapi sang dukun tak bisa berhenti. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Aku bisa melihat garis takdirnya. Dia akan membimbing banyak orang. Penderitaannya selama ini adalah persiapan. Ia melihat jelas bagaimana setiap luka dalam hidupmu, setiap kegagalan, setiap kehilangan, semua adalah bagian dari proses inisiasi spiritual yang agung. Ia yakin bahwa semesta telah menanam benih guru di dalam dirimu sejak awal. Dan meskipun kamu mungkin belum menyadarinya, benih itu kini mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dia belum tahu siapa dirinya sebenarnya, bisiknya. Tapi ketika waktunya tiba, dunia akan melihatnya. Dia mengira ini semua adalah perjuangan biasa, kata sang dukun. Tapi aku bisa melihat semesta sedang mempersiapkannya untuk misi besar. Dengan mata berkaca-kaca, ia enggan melepaskan fotomu, seolah sedang menggenggam warisan besar yang belum sempat diserahkan. Aku sudah tua, tapi aku tahu aku baru saja bertemu dengan jiwa yang akan mengubah banyak hal. Di akhir pertemuan, sang dukun hanya bisa memberikan pesan penuh harap. Katakan padanya, untuk tidak takut. Semua yang dia alami ada tujuannya, dan dunia akan segera melihat cahayanya yang sebenarnya. Tanpa suara gemuruh atau kilat yang menyambar, sang dukun tahu dengan segenap kebijaksanaan hidupnya bahwa kamu adalah lentera di tengah malam yang akan menerangi jalan bagi banyak hati yang lelah. Beberapa zodiak yang energinya terasa kuat dan terhubung dalam pembacaan ini antara lain Scorpio, Pisces, Cancer, Virgo, Capricorn, dan Leo. Bisa jadi salah satu dari zodiak ini adalah orang yang pernah dekat denganmu, mantan kekasih, saudara yang menyimpan rasa iri, teman yang menyimpan luka, bahkan seseorang yang diam-diam menyimpan niat tidak baik. Orang yang membawa fotomu ke dukun itu bukan tanpa alasan, entah karena rindu, rasa bersalah, atau karena hatinya tak bisa melepaskanmu. Namun jika zodiak yang disebutkan tidak mencerminkan siapapun dalam hidupmu, tetap ada kemungkinan kuat bahwa energi yang terbaca tetap terkoneksi denganmu.